Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhtar Jamari. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang teknik pengambilan gambar video. Ada beberapa video nanti yang akan saya tampilkan, diantaranya yaitu kamera tipe, kemudian kamera angle sama kamera movement. Jadi bagaimana kita mengambil gambar yang baik, kemudian maksud dan tujuan dari pengambilan gambar nanti akan saya perlihatkan di video tersebut. Selanjutnya silakan anak-anak semuanya memperhatikan, kemudian mengamati, dan jangan lupa membuat rangkuman yang akan kita kumpulkan menjadi sebuah tugas. Dengan memahami teknik pengambilan gambar ini, maka nanti kalian akan sudah bisa praktek pengambilan gambar sendiri, sehingga dengan mandiri kalian tahu bagaimana tipe pengambilan gambar yang benar, bagaimana angle yang baik, dan bagaimana kamera movement dengan keperluan-keperluan tertentu. Oke, silakan diperhatikan dengan baik. Terima kasih. Sekarang kami bahas shot type yang pertama, extreme long shot. Itu artinya apa? Extreme long shot itu loh, biasanya dipakai untuk establishing shot. Dipakai untuk menunjukkan lokasi kejadian, namun tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Kedua, long shot. Hampir sama dengan extreme long shot, tapi keseluruhan subjek diperlihatkan agak jelas. Full shot pada ukuran gambar ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan subjek, apa yang dilakukannya, dan lingkungannya. Subjek lebih memenuhi frame ya berarti ya? Ya, benar-benar loh. Knee shot. Ukuran gambar yang agak nanggung ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari bagian lutut ke atas. Medium atau waist shot bermakna untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari pinggang ke atas, namun dengan lebih menunjukkan ekspresi subjek. Biasanya dipakai sebagai shot size standar untuk talking head atau interview loh. Medium close up. Pada shot size ini, subjek lebih ditunjukkan emosinya, namun dengan tetap menunjukkan gerak-geriknya. Framingnya dari dada ke atas. Nah, yang lebih padat ini namanya adalah close up, dari bagian bawah dagu ke atas, untuk lebih menekankan ekspresi subjek lol. Namun tetap ada ruang di bagian atas kepala. Istilahnya itu adalah headroom. Kalau yang dari bawah dagu dan bagian atasnya cuma sampai dahi, itu namanya big close up. Di sini ekspresi wajah dari subjek benar-benar diekspos. Nah, yang benar-benar padat ini namanya adalah extreme close up. Alasannya untuk mendramatisasi ekspresi si subjek hanya pada bagian yang sangat spesifik seperti pada mulut saja atau pada bagian mata saja. Nah, sekarang tentang kamera angles atau sudut pengambilan gambar. Karena penempatan tinggi atau rendah dan sudut pengambilan gambar terhadap si subjek ini akan mempengaruhi kesan terhadap si subjek, seperti ukuran subjek atau karakter si subjek ini. Mulai bahas dari yang paling tinggi ya, bird's eye view. Dalam film biasanya itu untuk menunjukkan posisi atau pergerakan subjek yang dalam skala besar atau kolosal. Atau untuk menunjukkan surroundings yang si subjek utama sendiri tidak bisa lihat. Kemudian ada high angle, jadi kameranya itu ditempatkan lebih tinggi daripada subjek dan menunduk ke arah subjek. Maknanya adalah untuk menunjukkan kesan si subjek ini kecil atau terintimidasi. Eye level adalah sudut pengambilan gambar normal dan yang paling sering dipergunakan. Kamera sejajar dengan mata si subjek dan karakter si subjek cenderung netral. Low angle, kamera itu diposisikan lebih rendah daripada si subjek dan mendongak ke atas. Di sini subjek terkesan besar, powerful, atau mengintimidasi. Nah, yang lebih rendah dari low angles adalah frog's eye. Sesuai namanya, kamera sangat rendah posisinya dan menyerupai sudut pandang seekor katak. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang itu adalah megah, agung, atau kokoh. Yang terakhir, Dutch angle atau canted angle. Itu bisa statik aja lol, atau ada roll movement-nya. Bisa untuk menunjukkan ketidakstabilan emosi si subjek. Oke, jadi sebetulnya basic kamera movements itu ada apa aja? Yang pertama, tilt. Yang kedua adalah pan. Yang ketiga, pedestal. Bingung dia. Crane. Itu yang keempat, crane kan. Terus yang kelima, track. Bingung dia. Ada lagi
crab, atau truck. Ya udah, sekarang jelasin dong satu-satu, dimulai dari yang tilt ya, kamera movementsnya. Tilt itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu, itu mendongak ke atas atau tilt up namanya, atau menunduk. Nah, itu namanya tilt down. Itu ada motivasinya loh. Jadi bisa untuk ngeliatin detail dari satu subjek dari bagian bawah sampai atas atau sebaliknya. Atau juga untuk motivasinya itu adalah untuk mengikuti subjek yang sedang bergerak naik ke atas bukit misalnya, atau ya apapun yang gerakannya adalah naik dan turun, itu tilting namanya, tilt up dan tilt down. Terus yang kedua itu apa ya, gimana maksudnya? Panning. Panning itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu juga loh. Misalnya ke kiri itu namanya pan left, ke kanan adalah pan right. Itu motivasinya bisa untuk ngasih informasi detail satu subjek, misalnya dari kiri ke kanan, ya itu tadi namanya adalah pan right. Atau bisa juga misalnya untuk mengambil dua orang nih, subjek yang lagi dialog atau berhubungan. Nah, misalnya kameranya mau pingpong nih, kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak cut juga gitu. Atau juga bisa untuk mengikuti subjek yang lagi lari atau berjalan gitu. Itu butuh device khusus nggak sih, tilting dan yang tadi panning itu? Iya, sebaiknya pakai device khusus. Jadi kita pakai tripod yang fluid head. Jadi kalau pakai fluid head itu kamera movementnya bakal lebih smooth. Tapi kalau misalnya tangan kamu ya nggak tremor, nggak kayak nenek-nenek, itu bisa juga pakai handheld. Basic kamera movement berikutnya adalah pedestal. Pedestal itu adalah kameranya bergerak naik atau turun, tapi beda sama tilting. Kalau tilting tadi kan dia tilt up, tilt down gitu kan, tetap ada satu sumbu. Ini enggak. Itu motivasinya itu sama aja. Cuman ya bergeraknya itu lebih berasa karena ada movement pada bagian background dan foreground gitu. Dan ini tuh bagus banget buat revealing shot. Itu butuh device khusus nggak sih? Kalau kamu pernah ke studio TV ya Lol ya, kan ada tuh batang. Jadi itu namanya adalah pedestal. Gitu, biasanya ada di studio TV. Itu buat gerakan naik, turun gitu, hidrolik biasanya. Kalau misalnya yang kayak di konser-konser gitu apa namanya? Yang kiri kanan, yang swing gitu loh, canggih banget. Yang bisa ke atas itu kan, itu adalah crane. Namanya crane, kamera movementnya. Jadi kalau device-nya namanya Jimmy Jeep. Kalau di dalam filmmaking itu ada motivasinya kenapa memakai itu. Kalau misalnya ya si talent nih, si aktor nih, dia lagi kesasar di hutan nih, terus si sutradara pengen menunjukkan bahwa si aktor ini kesasar. Jadi kamera movementnya bisa dari ngikutin dia jalan kan, terus tiba-tiba crane up, terus dia teriak-teriak itu, gue lagi di mana, kayak gitu. Jadi pesannya bakal lebih tersampaikan. Jadi kalau pakai crane itu, pakai Jimmy Jeep, itu bisa lebih fleksibel movementnya. Lol, tungguin Lol. Tunggu.